Jadi Bapak Ibu semua, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan Zoom training pagi ini adalah materi tentang produk agrosawit ya. Nah, di mana produk agrosawit ini alhamdulillah mengalami tren kenaikan dalam omset penjualan dan biasanya per 3 bulan itu pasti akan ada kenaikan karena para petani yang sudah menggunakan produk agrosawit itu akan belanja ulang ya, yang kita sering kita sebut adalah repeat order. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan menampilkan ya slide. Ya, slide ini adalah slide materi dasar ya. Slide materi dasar tentang ilmu. Bagaimana caranya kita mampu meningkatkan produktivitas hasil ya, terutama produktivitas tanam buah segera kelapa sawit. Kemudian nanti akan kita singgung juga ya, karena memang eh, komoditas ini ya, komoditas sawit ini sekarang sedang menjadi bahan pembicaraan banyak orang gitu kan. Ya, kita akan bahas juga. Nah, Bapak Ibu semua, ya, berbicara tentang kelapa sawit, ya, betul, kebutuhannya adalah sebagai salah satu bahan pangan juga, ya, yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dunia, terutama yang eh, untuk menghindari ketergantungan dari penggunaan minyak minyak nabati. Jadi minyak nabati itu ada yang dari minyak canola, ya, itu adalah famili Brassicaceae yang bijinya diekstrak kemudian menjadi minyak. Ada minyak bunga matahari, ada minyak wijen. Itu adalah salah satu, atau minyak zaitun juga ya. Itu adalah minyak nabati pengganti minyak kelapa sawit. Cuma harganya tinggi. Makanya importir terbesar minyak sawit di Indonesia salah satu dari dulu puluhan tahun sampai sekarang adalah India dan China ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua kita harus tahu juga, kita sepakat berbicara tentang keramahan lingkungan itu bukan lagi materi baru buat tim Base Farming ketika menyampaikan kepada para petani. Nah, yang sekarang menjadi sorotan ketika banjir bandang itu menerjang ya 3 provinsi Sumatera ya, di bagian utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Nah, kelapa sawit dijadikan bahan pembicaraan yang hangat gitu kan, bahkan sampai memanas gitu kan. Kita sepakat Bapak Ibu semua, yang namanya deforestasi atau alih fungsi hutan menjadi kelapa sawit itu fatal. Bahkan eh, orang-orang bijak menyampaikan kalau hutan itu dirombak ya, hutan itu dirombak, terutama hutan yang nomor satu yang memang tidak bisa dijamah, kemudian hutan yang kedua masih bisa dijamah, yang ketiga biasanya bisa dijadikan pertanian, itu pun ada komunitas tertentu. Nah, ini kalau sudah kelas nomor satu hutan lindung, kemudian dideforestasi menjadi sawit, itu yang fatal ya, karena fungsi hutan itu ya tidak bisa digantikan dengan kelapa sawit ya, terutama memang hutan tersebut memang sebelumnya betul-betul hutan lindung yang untuk menyerap air dan menyimpan air untuk kehidupan masyarakat yang ada di sana. Nah, kita sepakat. Jadi kita pun harus bijak juga ya. Ketika ada tiba-tiba, wah ini gara-gara sawit, kita teliti dulu nih. Karena sawit selama ini kalau di dataran yang datar itu ya ada masalah gitu kan. Yang jadi masalah deforestasi. Jadi hutan yang tadinya hutan lindung karena memang ada kebutuhan masyarakat dunia membutuhkan minyak sawit, akhirnya digunduli ditanami sawit, itu yang salah ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang sekarang ada di media sosial ya, tetap fungsi hutan itu bisa digantikan. Tapi kalau ada di situ lahan yang datar, kemudian tadinya lahan savana ataupun padang padang rumput dan lain ditanam sawit, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah deforestasi tadi. Nah, supaya kita lebih bijak juga ya dalam menyikapi ini semua. Kita sepakat yang namanya hutan ya itu biasanya adalah didominasi oleh tanaman dikotil yang memiliki yang namanya akar yang menghujam ke bumi. Beda dengan sawit yang berakar serabut. Yang ketika hujan pun ya bisa terjadi genangan karena tidak mampu
menyerap ya, menyerap dalam jumlah besar air yang sudah turun dari langit ya, yang disebut hujan. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang tetap kita harus tetap bijak. Nah, Bapak Ibu semua, ini perlu saya sampaikan ya, supaya apa namanya, dalam setiap permasalahan ya, itu tergantung paradigma kita menilai. Tadi sudah saya sampaikan masalah deforestasi itu. Ya, saya pribadi saya itu tidak setuju ya hutan dirubah menjadi kebun sawit, apalagi itu hutan lindung gitu kan. Dataran tinggi ya, itu tidak bisa. Tapi kalau dataran-dataran rendah itu tidak ada masalah. Nah, itu hanya sedikit gambaran saja Bapak Ibu semua ya. Oke, nah berikutnya perlu saya sampaikan ya. Alhamdulillah saya di Base Corporation ini sudah masuk tahun ke-6, insya Allah masuk tahun ke-7 bulan Januari besok. Untuk terus menemani Bapak Ibu semua di dalam program ya, program Zoom Training, yaitu program apa namanya, edukasi secara fungsi pertanian yang semuanya sudah ada 10 varian produk. Mulai eco farming original, eco farming premium, base farm solaris, fotosintesa, fast grow, sea grow, farm base, grow, sawit, ekosida. Yang satu lagi eh, mega brilian. Nah, itu pun Bapak Ibu semua harus mengenal. Oh Pak, saya belum menyimak kemarin. Nah, silakan kunjungi saja channel YouTube saya, Warusman Channel. Di situ sudah saya rekap. Silakan pelajari ya tentang Mega Brilliant. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya di Base Corporation tadi sudah saya sampaikan eh, profesi saya sebagai praktisi pertanian terpadu, kan kuliah saya di bidang itu. Kemudian konsultan produk pertanian Brilliant Biz ini mau masuk tahun ke-7 besok ya, Januari 2026 besok. Dan alhamdulillah masih diberikan amanah kepercayaan oleh perusahaan untuk terus mendampingi Bapak Ibu semua, terutama dalam program edukasi sarana produksi pertanian base farming. Ya, jadi program edukasi ini ada melalui Zoom training, ada melalui training offline, kemudian ada program duplikasi konsultan pertanian yaitu Diklat ya disebutnya, program pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian base farming. Kemudian ada beberapa program roadshow, ya insya Allah terdekat ini kalau tidak ada kendala ya sudah diminta dari tim Sumatera Barat ya, kalau sudah pulih semua kita bisa adakan edukasi tentang dua produk unggulan di Base Corporation terbilang di sini yaitu Agrosawit dan Mega Brilian. Kemudian Bapak Ibu semua, ini yang harus kita sampaikan ya. Jadi yang namanya tanah ya atau pupuk dan pemupukan itu adalah materi dasar daripada ilmu agronomi. Ilmu yang mempelajari tentang budidaya pertanian. Nah, kalau kita tidak mengenal tanah, tidak mengenal pupuk, dan tidak tahu kenapa harus ada pemupukan, ya sampai kapanpun kita tidak akan ada perkembangan. Tidak akan upgrade kemampuan keilmuan kita, ataupun ketika kita berhadapan dengan orang-orang akademisi, ya kita tidak bisa mengikuti. Karena materi dasar di agronomi itu, baik itu komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan kehutanan adalah ilmu tentang tanah, pupuk, dan pemupukan. Bersyukur Bapak Ibu semua, kita diberikan kehidupan ya di alam semesta ini, ditunjuk planet bumi dari sekian banyak ya, bayangkan ada apa namanya, ada 100 sampai 120 galaksi. Galaksi itu kumpulan ya, kumpulan mohon maaf 100 sampai 120 ya miliar di dalam galaksi bintang-bintang. Kemudian total galaksinya itu ada sampai 2 triliun, bayangkan. Dan yang ada kehidupan itu hanya bumi. Nah, kenapa di bumi di situ diberikan kehidupan? Kalau kita melihat letak tata surya kita kecil seperti debu, itu bumi, apalagi kita gitu kan. Nah, kemudian kenapa kita diberikan kehidupan? Ya, diberikan apa namanya, orang-orang pilihan untuk menempati bumi. Ya, tidak lain itu untuk beribadah, tidak membuat kerusakan. Nah, maka apa namanya? Kalau kita betul-betul mencintai yang namanya tanah dan air, kenali tanah itu seperti apa, air itu seperti apa, supaya kita bisa bersahabat dengan alam. Ya, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, adanya apa namanya eh, kejadian ya musibah yang menimpa sahabat-sahabat kita di Pulau Sumatera. Ya ini kalau di apa namanya, apa kalau dibahas panjang ini, pasti nanti kan ada jadi tersangkanya siapa gitu kan. Cuma di situ kita tidak ada kepentingan mengarah ke sana. Cuman kita ingin mempelajari ya, kalau ini adalah lahan yang memang berupa dataran, kemudian apa namanya lahan-lahan yang memang marginal dimanfaatkan untuk menanam sawit, tidak ada masalah.
Yang jadi masalah tadi deforestasi, hutan lindung dibabat, digunakan untuk pertanian, itu fatal. Meskipun pertanian untuk menyumbang katakanlah kebutuhan pangan hajat hidup masyarakat luas, tapi tidak boleh dirubah, tidak boleh dirusak. Ya, tapi kalau seperti ini kebun sawit menghampar luas, tidak ada masalah. Ya, nah itu yang harus kita bijak dalam ini ya. Kemudian tanah, nah kita harus tahu dulu Bapak Ibu semua, apa sih definisi tanah? Karena setiap jengkal tanah itu berbeda-beda kesuburannya. Setiap jengkal tanah berbeda kesuburan, maka hasilnya pun berbeda-beda. Nah, sedangkan definisi tanah, Bapak Ibu semua ya, ini hasil daripada intisari daripada ahli menyimpulkan definisi tanah bahwa tanah itu adalah material alami ya di permukaan bumi yang terdiri dari berbagai campuran mineral, kemudian bahan organik, air dan udara yang membentuk lapisan horizontal ya, kemudian tempat tumbuhnya tanaman dan tempat berkembangnya mikroorganisme. Kemudian di situ ada istilah membentuk lapisan horizontal. Nah, jadi dia bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk. Kemudian di dalam prosesnya itu, ya, pelapukannya sangat lama, ya. Maka dari sini pembentuk tanah itu ada tiga, empat tipe, ya. Ada tanah yang berupa clay, clay itu disebut dengan liatnya. Jadi kalau ada tanah liat, lengket, nah itu adalah tanah clay. Kalau kita menanam di situ, ya tidak cocok semua tanaman ditanam di situ. Maka di sini harus ada perbandingan, ya. Kemudian tipe kedua tanah loam, loam ini tanah ideal berwarna hitam, lempung. Disebut lempung itu kan memang subur ya. Drainasenya baik, menyimpan air dan kaya nutrisinya tanah ideal. Kemudian di situ ada tanah pasir, ya, sand, kemudian drainase baik dan miskin hara biasanya ya, karena memang pasir itu tidak ada unsur haranya, ya, hanya berupa media yang tingkat porositasnya tinggi, sama seperti zeolit ya, kemudian sekam, itu nutrisinya nol. Kemudian salt ini hubungannya dengan debu, dapat tahan air dan mudah memadat jika kering. Nah, dari empat tipe ini di lapangan itu terkadang bercampur. Ya, prosentase yang mendominasi ternyata loam dan sand, ya subur pasti. Loam dan clay, ya berarti agak sedikit keras gitu kan. Kemudian ada silt yang ada sudah debunya. Kemudian, nah itu bercampur semuanya. Bahkan para ahli menyimpulkan tanah itu, ya seperti sekarang nih ya, kita melihat kejadian yang ada di Pulau Sumatera, ya banyak, ya banyak, beberapa, bukan beberapa lagi, sudah banyak lah yang menjadi korban ya ganasan keserakahan manusia. Itu tadi ya, alih fungsi hutan dirubah menjadi industri yang lain ya. Apakah itu kelapa sawit, apakah itu yang lain-lain, ini sudah mengarah ke sana semua. Cuman ada nggak yang berani menindak, gitu kan? Karena hujan itu membawakan kabar ya. Kalau kita bisa memanagenya itu akan melimpah hasil pertanian. Kalau kita tidak memanagenya itu akan menjadi bencana. Dan yang tidak bisa kita hindari, kenapa yang material yang terbawa oleh arus banjir bandang itu adalah kayu-kayu gelondongan gitu kan. Nah, di situ banyak sekali sahabat-sahabat kita yang tertimbun dan meninggal. Mudah-mudahan semuanya wafat dalam husnul khotimah. Ya, karena tadi tidak tahu menahu gitu kan. Nah, kemudian di sini karakter tanah, ya. Kalau yang sudah terbawa arus sungai dan lain-lain itu disebutnya tanah aluvial. Tanah aluvial ini mengendap ya di area sungai-sungai, danau ya, atau genangan air hujan. Nah, itu lama-lama kelamaan akan menjadi tanah ya, karena memang terbawa arus tadi. Kemudian tipe tanah yang kedua vulkanik yang sering kita kategorikan tanah mineral, karena jenis tanah ini adalah isi perut bumi yang meletus melalui proses erupsi ya. Setelah meletus menghamburkan material di dalam bumi, kemudian beberapa bulan itu akan seperti tempat yang mati, tidak ada perkembangan. Tapi setelah itu akan subur kembali ya. Nah, itulah yang disebut dengan tanah tanah mineral. Nah, kemudian berikutnya lagi, tanah organosol. Ya, tanah organosol paling gampang dideteksi, paling gampang diidentifikasi. Setiap ada tanah yang di situ mengandung bahan organik tinggi, itu disebut dengan tanah organosol. Tanah organosol itu dibagi dua, ya. Yang mungkin yang Bapak dan Ibu kenali adalah, wah ini tanah gambut, itu tanah organosol namanya. Tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik. Ada yang sudah tuntas pelapukannya disebut tanah humus, ada yang belum tuntas karena memang di situ terjadi proses ya
yang namanya proses apa namanya penyerahan material organik yang bersifat kompleks menjadi sederhana, kemudian ada unsur air hujan dan lain-lain sehingga pelapukan itu lambat. Nah, itulah yang disebut dengan kategori tanah gambut. Nah, kenapa tanah gambut itu bersifat asam beda dengan tanah humus? Karena setiap bahan organik yang melalui proses penguraian bahan organik, kemudian di situ terjadi proses terkena air dan lain-lain, itulah yang menyebabkan asam organik itu akan semakin meningkat. Makanya kategori tanah gambut itu cenderung bersifat asam, ya. Dan kita tidak bisa spekulasi tanah pH 4 dihantam pakai agrosawit kurang optimal. Maka tanah gambut itu ada beberapa treatment nantinya supaya minimal pH 5,5 baru kita bisa gunakan produk agrosawit. Ya, jadi karakter tanah gambut itu terbentuk dari sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Jadi pelapukannya itu lambat, makanya pH-nya bersifat asam, beda dengan tanah humus. Itu dua kategori tanah ini itu disebut dengan tanah organosol. Nah, kemudian berikutnya tanah laterit ini hubungannya dengan tanah yang miskin hara, ya, yang sering digunakan sebagai apa namanya bahan-bahan ya keperluan rumah tangga. Ada tembikar, ada keramik dan lain-lain. Nah, ini tanah laterit apalagi didominasi oleh loam. Loam itu liat ya ataupun yang bersifat lengket untuk industri ya. Nah, ini terkadang haranya haranya miskin ya. Jadi dikategorikan kurang subur. Ini tanah laterit. Kemudian berikutnya tanah jenis kapur. Nah, tanah jenis kapur ini kalau ditanam, nah, kemarin saya ada kesempatan ke Singkawang ketika mendarat ya. Dulu biasanya harus ke Pontianak dulu di Supadio, nah sekarang bisa di Singkawang. Nah, Singkawang itu bandara yang memang dibuat oleh para pengusaha lokal di sana dan tanpa ada campuran dana pemerintah. Yang kita lihat di sini adalah tanahnya putih. Jadi landasannya dan lain-lainnya itu di kiri kanannya itu adalah kebun kelapa sawit yang kapurnya tinggi. Makanya pertumbuhannya kurang optimal. Karena toleran untuk pH kelapa sawit itu tidak boleh lebih dari 7,5 atau tanaman apapun. Kenapa? Karena memang itu dibatasi. Kalau terlalu tinggi kandungan kalsium dan magnesiumnya di pupuk apapun dia tidak akan direspon, bahkan diikat. Sehingga tanah kapur ini tidak subur kategorinya dan tidak cocok ditanami tanaman yang berkebutuhan air tinggi. Itu karakter tanah kapur. Kemudian tanah mergel ini hubungannya tanah campuran kapur, pasir dan tanah liat. Ini pun harus kita ketahui juga. Ya. Kemudian ada lagi tanah podsol. Podsolik ini adalah tanah yang berwarna kadang merah, kadang kuning, sebutnya podsolik merah kuning. Yang paling utama ini didominasi oleh unsur aluminium dan besi. Ketika ada tanaman sawit di tanah jenis podsolik diaplikasikan pupuk, sebagian besar jenis fosfor itu banyak diikat oleh besi dan aluminium. Nah, ini jenis tanah ini penting kita ketahui supaya apa? Supaya kita bisa berikan solusi buat para pemilik kebun sawit. Karena jenis tanah itu berbeda-beda, setiap jangka tanah itu kesuburannya berbeda-beda. Kemudian tanah litosol. Nah, kalau tanah litosol ini adalah tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukannya yang lambat. Jadi di situ masih ada unsur batunya yang mau melapuk gitu kan. Kemudian di situ pun belum seutuhnya menjadi tanah, masih banyak bebatuan. Nah, beda lagi dengan tanah latosol. Nah, kalau tanah latosol ini terbentuk karena pelapukan berintensitas tinggi. Cuma di situ tetap yang mendominasi adalah besi dan aluminium. Nah, kita harus tahu nih. Jadi kalau di tanah kandungannya besi dan aluminium, sudah dipastikan di situ banyak unsur-unsur yang bisa terikat. Dan aplikasi pupukanmu tidak akan ideal. Maka apapun jenis tanahnya, kita harus tahu bagaimana cara pengaplikasiannya. Minimal 5,5 hajar pakai agrosawit. Jadi tidak ada treatment-treatment lain lagi. Nah, itu adalah jenis tanah yang harus kita kenali. Kemudian sekarang definisi pupuk. Nah, pupuk pun kita harus tahu apa sih pupuk. Nah, ini para ahli sudah menyimpulkan juga nih. Pupuk adalah bahan yang mengandung unsur hara ya ataupun baik alami yang disebut organik ya, kemudian maupun kimia anorganik yang diberikan pada tanaman atau tanah untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi pupuk ini baik yang organik maupun anorganik ya yang diaplikasikan untuk tanaman ataupun ke tanah yang tujuan utamanya untuk meningkat dan mendukung pertumbuhan produktivitas tanaman. Itu definisi pupuk. Bahkan pupuk pun berbeda-beda berdasarkan kandungan. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal definisinya adalah pupuk yang berasal ataupun dalam satu kemasan
unsurnya cuma satu, misalkan nitrogen saja itu pupuk tunggal. Kalau pupuk majemuk adalah pupuk yang dalam satu kemasan terdiri dari lebih dari 2 unsur. Ya, ada NPK-nya, megabilan itu pupuk majemuk kategorinya. Ya, sebenarnya seperti agrosawit pupuk majemuk kategorinya ya. Kemudian berdasarkan sumber ada pupuk organik, pupuk anorganik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ya, para ahli sudah sepakat bahwa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman, ya kita tidak lagi memperdebatkan urusan organik dan kimia. Karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal, mau dilengkapi dengan organik jauh lebih bagus, mau dilengkapi dengan anorganik karena anorganik keunggulannya kandungan haranya itu jauh lebih tinggi dibanding pupuk organik. Nah, tetap boleh. Yang penting di sini ada garis yang menggarisbawahi bahwa ya eh, raw material yang berasal dari organik dan anorganik tersebut sama-sama ramah lingkungan. Artinya harus lebih bijak di dalam penggunaan pupuk eh, kimia anorganik. Ya, itu tujuan utamanya ya. Kemudian berdasarkan bentuk ada pupuk padat, ada yang briket, ada yang granul, ada yang powder itu pupuk padat, pupuk cair disebut POC ya, PAC dan lain-lain banyak ya. Kemudian berdasarkan unsur hara ada unsur hara makro, unsur hara mikro. Nah, ini jenis berdasarkan unsur hara ya. Kemudian cara aplikasinya ada yang melalui foliar spray yang disemprot ke daun, ada yang melalui soil application yang sering kita sampaikan materi ini, yaitu bisa ditanam, ditabur, kemudian dikocor ya. Nah, itu soil application. Nah, dua-duanya mana apa yang lebih bagus? Nah, ketika Bapak Ibu semua berhadapan dengan petani yang sawahnya sering tergenang, ya, kalau kita aplikasi tabur, berapapun, berapa ton pun kita aplikasikan dalam urusan 1 hektar, mubazir. Karena di situ terjadi pencucian, terjadi pengenceran, terkadang pupuk tidak optimal. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya foliar spray application atau semprot nutrisi ke daun. Ya, jadi mana yang lebih baik? Ya, dua-duanya baik, dua-duanya bagus ya, tergantung tadi situasi. Foliar spray spot ke stomata mulut daun, soil application, kita pun memberikan nutrisi langsung ke meristem perakaran. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri definisi unsur hara pada tanaman, nah ini kita harus ketahui juga ya, kandungan hara ya yang menjadi masalah kalau defisiensi kekurangan magnesium ya, daun itu ya warna hijaunya itu biasanya tulang daunnya kelihatan ya kalau di daun-daun yang lebar ya. Nah, kalau di famili Palmae, magnesium itu ya kelihatannya. Jadi magnesium itu adalah senyawa yang mampu mengangkut nutrisi kemudian yang bisa mengoptimalkan unsur nitrogen yang dimetabolisme oleh tanaman sehingga daun menjadi warna hijau. Itu unsur magnesium yang paling penting ya, arah makrosekunder. Defisiensi nitrogen tanaman menguning ya, tidak hijau pekat karena penting hijau pekat itu untuk kebutuhan fotosintesis. Hijau ideal lah ya, tidak terlalu pekat pun kurang bagus juga. Defisiensi fosfor sudah dipastikan banyak yang melengkung, yang patah gitu ya. Defisiensi boron yaitu banyak yang melipat seperti kertas gitu ya, pucuknya baru keluar seperti melipat itu defisiensi boron, hati-hati ya. Dan defisiensi kalium. Nah, ini harus kita ketahui ya. Kemudian sebelum kita mengenal istilah pemupukan, kita pun harus mengenal juga ini Bapak Ibu semua yang menjadi sorotan berita hari-hari ini ya. Nah, kemarin ya kita singgung sedikit ya, Pak Prabowo sebelum ada kejadian banjir bandang, nyinggung masa deforestasi. Karena bagaimanapun sawit itu ya, itulah family palmae yang memang berakar serabut. Makanya ketika program replanting ya di sentuh beko sedikit aja pada tumbang. Kenapa? Karena memang akarnya serabut. Ini family palmae yang kategori bijinya adalah monokotil yang berkeping satu. Kurma, sawit, kemudian kelapa, kemudian pinang, jernang, ya itu masuk ke kategori ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini morfologi kelapa sawit, ya morfologi kelapa sawit ini akarnya dia berkonsentrasi di sekitar permukaan dan ada juga yang ke bawah, tapi tetap tidak ada akar yang tunggal. Makanya sawit ini tidak cocok ditanam dari istilah deforestasi tadi, yaitu hutan yang dialihfungsikan, hutan lindung dialihfungsikan untuk ditanam sawit, tidak cocok. Para ahli pun sepakat tidak cocok. Ya, kenapa tidak cocok? Karena tadi karakter dari para perakarnya berbeda. Ya. Nah, tapi kalau misalkan lahan tersebut berupa hamparan luas ditanam sawit ya tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah tadi alih fungsi hutan dirubah menjadi pertanian dan perkebunan, itu yang menjadi fatal. Apalagi hutan tersebut hutan tingkatan yang pertama yang memang tidak boleh dijamah,
dirombak semua, ya, tambah hancur saja. Ya. Nah, sekarang di sini ada kenapa aplikasi agrosawit itu harus di titik dekat pangkal pohon. Nah, itu di situ tumbuhnya meristem parakaran ada di situ semua. Ya, sebagian besar di situ, kemudian diaplikasikan langsung diserap tanaman. Kemudian ada stem, batang, kemudian warna daun dan lain-lain. Kita mengenal dulu lah, ya. Jadi bahwa sawit itu adalah famili palem-paleman, ya, kategori dikotil yang berkeping satu dan berakar serabut, yaitu morfologi kelapa sawit. Nah, sekarang morfologi bunga kelapa sawit itu kita harus harus mengenal, ya. Jadi Bapak Ibu semua, meskipun kita pencetak omset penjualan produk agrosawit, kita pun harus mengenal apa itu morfologi pohon kelapa sawit. Tadi sudah dibahas tentang bagian akar, tentang batang, tentang daun. Nah, sekarang morfologi bunga kelapa sawit. Nah, morfologi bunga kelapa sawit ini, ya, jadi proses penyerbukan bunga kelapa sawit ini ada tiga cara, yaitu secara alami oleh angin, ya. Jadi angin, benang sari atau kotak sari itu kemudian dengan adanya angin kemudian menempel di putik. Nah, setelah itu, nah itu bunga-bunga jantan, ya, ada spikelet, ada 80 sampai 100 lebih spikelet itu, ya. Bunga-bunga itu yang kuning itu adalah kotak sarinya, benang sarinya terbawa angin nempel di bunga betina, maka terjadilah polinasi penyerbukan itu secara alami. Kemudian hand pollination dibantu buatan oleh manusia. Nah, biasanya hand pollination ini digunakan cara ini efektif untuk perusahaan yang memang memproduksi kecambah kelapa sawit. Nah, itu dibantu, ya. Hand pollination dikawinkan bunga jantannya, benang sarinya ditempelkan di bunga betina, kemudian nanti akan terjadi penyerbukan dan di situ akan muncul yang namanya hasil pollination tersebut, yaitu tanan buah segar kelapa sawit. Jadi tanan buah segar kelapa sawit itu tidak langsung jadi, ya, karena itu ada proses penyerbukan. Nah, yang ketiga ada kumbang yang bermanfaat untuk manusia untuk kelapa sawit, yaitu kumbang Elaiodobius cameronicus. Elaiodobius ini adalah kumbang yang memang ada hubungannya dengan kelapa sawit, ya. Elai. Nah, jadi gini, bunga jantan itu mekar jauh lebih awal. Sehingga itu akan menarik yang namanya Elaiodobius tadi untuk dengan apa namanya, dengan wangi daripada bunga-bunga jantan ini akan menarik Elaiodobius atau kumbang kelapa sawit ini untuk menikmati, dan itu ada yang dimakan juga, ya. Nah, setelah belepotan benang sari, kemudian di situ ada bunga betina yang menarik juga karena mengeluarkan wangi, ya, wangi khas bunga kelapa sawit. Nah, disitulah nempel. Terjadilah penyerbukan secara secara alami juga. Cuman ini melalui kumbang kelapa sawit, Elaiodobius cameronicus. Nah, ini morfologi bunga kelapa sawit, ya, melalui proses penyerbukan atau polinasinya. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu semua, kita pun harus mengenal juga sekrasio, ya. Jadi sekrasio pada sawit ini ada hubungannya dengan eh, jumlah perbandingan bunga jantan dan betina. Kalau di dalam morfologi kelapa sawit ataupun di dalam kebun sawit itu ada satu pohon didominasi oleh bunga jantan semua, maka yang dipanennya adalah tangkos atau jangjang kosong. Tapi kalau di lahan tersebut didominasi oleh bunga betina semua, itulah yang disebut dengan panen buah landak. Jadi di ekstrak pun tidak akan ada minyaknya, tidak akan ada inti kernelnya, tidak akan ada embrionya. Kenapa? Karena yang apa namanya? Oh ya, kalau didominasi oleh bunga betina semua, tidak ada penyerbukan bunga jantan di situ, maka itulah buah landak yang memang tidak ada minyak CPO-nya. Nah, kedua, bunga jantan dan betina ini sama-sama pentingnya, ya, sama pentingnya. Nah, maka ketika ada challenge, ada nggak produk PTBS yang bisa merubah, ya, bunga jantan menjadi bunga betina atau bunga betina bisa menjadi bunga jantan? Jadi maksudnya begini, ada nggak produk PTBS yang bisa membuat sekrasio ideal, gitu, bahasanya gitu sebetulnya tepatnya, ya. Jadi bukan bunga jantan dirubah jadi bunga betina, tidak bisa, ya. Nah, tapi yang bisa memberikan sekrasio imbang. Nah, ternyata kalau ini masalah genetik kita tidak bisa, karena hasil penyerbukan bunga jantan betina itu biasanya membawa hereditas, pewarisasi sifat, terkadang letal yang diwariskan, sehingga ada beberapa dalam beberapa hektar itu
bunga yang didominasi oleh bunga jantan semua atau bunga betina semua. Kalau sudah genetik kita tidak bisa apa-apa. Kemudian faktor lingkungan, curah hujan rendah, panas yang menyengat tinggi itu pun bisa berpengaruh yang mendominasi bunga jantan semua. Nah, maka itu faktor lingkungan. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan defisiensi unsur hara atau kekurangan nutrisi, apakah bisa berpengaruh terhadap sekrasi? Oh, bisa. Maka ketika ada challenge, Pak, bisa nggak produk agrosawit untuk apa namanya? Untuk sekrasio kelapa sawit. Nah, kita sampaikan saja, kita sudah tahu kuncinya. Kalau genetik tidak bisa, faktor lingkungan tidak bisa siasati. Nah, mudah-mudahan di sini ada 33,3% itu peluang. Ya, kita hanya bisa ikhtiar saja. Mudah-mudahan ini masalah defisiensi hara. Kalau misalkan ada challenge seperti tadi, kita sampaikan saja. Jadi kita tidak terlalu menjaminkan dan kita pun berbicara secara akademis. Kalau genetik, tidak akan bisa. Lingkungan tidak akan bisa diatasi bagaimanapun. Nah, yang ketersediaan nutrisi inilah kita bisa berikan agrosawit. Nah, disitulah nanti akan terjadi sekrasio berimbang. Kemudian dampak sekrasio. Sekrasio terlalu tinggi, yaitu didominasi oleh bunga betina semua. Itu sebetulnya sekrasio terlalu tinggi. Sama, tidak akan ada tanam buah hasil kelapa sawit karena bunga betinanya tidak dibuahi. Dan kalau sekrasio rendah, itu banyaknya bunga jantan. Jadi kalau petani sawit itu panen bunga jantan ya untuk jadikan kompos gitu kan. Nah, kemudian yang paling utama adalah keseimbangan yang ideal. Maka di sini para ahli sudah menyimpulkan, dia membuat tabel. Di umur 3 atau 4 tahun itu 92% itu didominasi oleh bunga bunga betina. Ya, sekrasio tinggi namanya, ya. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, nah baru di umur 7 tahun terjadilah sekrasio berimbang. Ya, masalah genetiknya ya berimbang. Nah, di atas ataupun 10 tahun ya itu mendekati betul-betul 50% pengenjatan betina. Nah, ini semua adalah perlu kita ketahui dari morfologi tadi ya, akar, batang, kemudian daun, kemudian bunga dan buah ya. Kemudian ini pun penting saya sampaikan. Jadi ketika ada yang menyimak, ada yang katakanlah karena memang dasar kebencian, kok baru aplikasi sudah panen gitu kan. Nah, ini ada yang namanya morfologi juga ya. Bunga mulai dari 0 bulan belum terjadi penyerbukan sampai 6 bulan yang siap panen. Jadi kalau misalkan begini, yang namanya bunga betina kalau tidak ketemu bunga jantan untuk dibuahi, itu yang disebut dengan buah landak. Jadi buah landak itu ya ada warna hijau-hijau itu yang seperti duri-duri. Di situ terjadi yang namanya apa namanya buah landak yang kalau diekstrak pun tidak akan menjadi yang namanya minyak CPO. Tidak ada minyaknya gitu kan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, kok ada video tentang agrosawit baru aplikasi sudah panen besar-besar gitu kan. Nah, ini perjalanan seperti ini. Jadi dari munculnya bunga bunga betina diserbuki ya oleh bunga jantan, kemudian 0 bulan, 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan baru bisa dipanen. Itulah perjalanan yang namanya proses pembentukan tandan buah sirih kelapa sawit. Ya, jadi kalau misalkan ada yang ini kok baru diaplikasikan, nah yang diaplikasikan itu bisa jadi ya ketika sawit sudah menghasilkan, kemudian di situ kita aplikasikan agrosawit, kemudian di situ 2 pekan, 4 pekan berikutnya dipanen. Nah, itulah karena memang sudah tersedia buahnya, kemudian bagi yang belum tersedia tadi bisa memacu pembungaan berikutnya. Karena itu sebagai booster. Nah, maka di sini kita harus tahu ya, ini perjalanan buah kelapa sawit itu selama 6 bulan ke depan. Ya, jadi kalau kok baru aplikasi sudah panen, itu dasarnya tadi. Bisa jadi yang kita aplikasi agrosawit itu sudah ada yang namanya bunga dan buah yang memang sudah siap atau sudah matang ya, sudah matang ataupun sudah mengarah kepada proses pematangan. Nah, disitulah hasil akan optimal karena kita berikan nutrisi yang ideal. Ya. Nah, kemudian yang paling utama juga Bapak Ibu semua, nah ini materi yang paling gampang. Biasanya saya kalau diundang oleh para ahli sawit, para pemilik kebun sawit dan lain-lain ya, jadi ini yang paling harus kita berikan pemahaman buat buat mereka. Saya pernah ngobrol dengan orang R&D ya, Research and Development, salah satu perusahaan sawit ya. Kemudian beliau menyampaikan
pemupukan kami ini Pak, berdasarkan kesepakatan perusahaan kami, mulai dari 8 sampai 15 kilo pun ada per pohon per tahun. Bayangkan 8 sampai 15 kilogram per pohon per tahun. Sedangkan para ahli membuat analisis ini semua, ternyata pupuk yang diaplikasikan itu tidak semuanya diserap tanaman. Yang diserap tanaman hanya 10 sampai 30%-nya saja. Ya, 10 sampai 30%-nya saja. Yang lainnya kemana? Nah, sekarang kita jadi biasanya ini, saya kalau mengisi materi ataupun memberikan pencerahan produk knowledge agrosawit ke pengusaha sawit atau pemilik kebun sawit, materi ini penting. Nah, jadi sebelum yang bersangkutan nanya dan mengundang polemik, mengundang pertanyaan lagi, kenapa agrosawit 500 gram per pohon per tahun untuk per pohon per aplikasi untuk sawit yang berumur 4-8 tahun. Nah, kita balik tanya lagi, Bapak berapa? Oh, saya bisa 8 kilo, 10 kilo. Karena itu ada korelasinya pemberian pupuk dengan tonase yang dihasilkan atau rataan berat janjang apa BJR ya ataupun RBT ya, rataan berat tandan. Benar tidak salah, cuma yang jadi masalah apa? Ternyata para ahli menyimpulkan setiap ada aktivitas pemupukan, baik itu pupuk tunggal, baik itu pupuk NPK atau pupuk majemuk dan lain-lainnya, ternyata hanya 10-30% yang diserap. Sisanya 70-90% kalau ketika sudah aplikasi terjadi hujan, curah hujan tinggi, maka di situ akan terjadi leaching, pencucian hara. Sudah dipastikan tanaman tidak bisa menikmati itu semua karena terjadi pencucian hara. Apalagi tanahnya yang miring. Ya. Jadi tanah miring, terjadi hujan setelah pemupukan, kemudian terkena leaching tadi, kemudian yang subur malah yang di bawah. Nah, yang diaplikasikan yang tanah miring tadi malah tidak kebagian pupuk. Nah, ingat, 10-30% saja. Kemudian terjadi erosi, runoff atau pengikisan karena curah hujan tinggi tersebut bisa ngikis juga. Ya, kalau lahannya datar mending. Kemudian yang paling utama penguapan. Volatilization. Volatilization ini yang ada hubungannya dengan unsur nitrogen. Kemudian fiksasi tanah. Belum pupuk yang diberikan tersebut pasti akan ada yang diikat oleh unsur-unsur yang ada dalam tanah tadi. Apalagi tanah podsolik ya, merah kuning yang didominasi oleh unsur ferum dan aluminium yang bisa mengikat unsur fosfor. Itu disebut dengan fiksasi tanah. Kemudian persaingan dengan gulma. Nah, maka Bapak Ibu semua yang mau mengaplikasikan produk agrosawit ke tanaman sawit, perhatikan gulmanya banyak atau tidak. Kalau gulmanya banyak, ya pakis-pakisan atau rumput dan lain-lain, kita aplikasikan ya habis dimakan gulma. Nah, kemudian seringnya budidaya pertanian. Nah, Bapak Ibu semua, jadi inilah yang harus kita ketahui. Nah, makanya kenapa produk agrosawit yang direkomendasikan oleh produsen itu pengaplikasiannya hanya 500 gram untuk TM1 4-8 tahun. Nah, kalau begitu Pak, berarti yang 500 gram itu yang diserap 10-30% tambah sedikit lagi. Tidak seperti itu. Pupuk agrosawit, meskipun dosisnya 500 gram per aplikasi, 1 tahun 4 kali aplikasi, diaplikasikan ke tanaman sawit 4-8 tahun, 100% diserap semua. Karena di sini ada teknologi. Nanti belum kita kenalkan nih, seperti apa materi tentang produk knowledge-nya ya. Ya ini materi yang harus kita ketahui. Jadi sebelum yang bersangkutan bertanya, kenapa harus 500 gram? Kenapa Bapak harus 15 kilogram gitu kan? Nah ini ternyata buang-buang duit saja. Kita cukup 500 gram, insya Allah semua bisa keatasi. Masalah perakaran, masalah batang, masalah daun, masalah pengadaan buah pun bisa teratasi dengan produk agrosawit. Pak, bagaimana dengan cara menyikapi ada orang kok benci amat di TikTok gitu kan? Ya jangan ditanggapi, biarin saja. Mereka itu sudah punya mazhab tersendiri. Tidak nyenggol ya tidak makan gitu kan? Ya, tidak nyenggol tidak makan. Maka di sini kita harus menguasai keilmuannya. Bapak dan Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua ingin mengetes orang tersebut cerdas atau tidak, mudah. Kan kalau ngomong seperti orang yang paling pintar, ya. Logikanya begini saja, mudahnya seperti ini, ya. Bagaimana mungkin saya, bukan orang lain saya, bisa menyimpulkan produk agrosawit itu bagus dan tidak, sedangkan saya belum pernah mencoba. Mungkin atau tidak kira-kira. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang bersangkutan itu belum pernah mencoba agrosawit, kemudian mainlah opini untuk menggiring opini, kemudian di situ, wah ini pupuk udah nggak masuk ini, sudah saya hajar begini begitu.
Ketika orang lain benci, ketika orang lain ragu terhadap produk kita, di sisi lain mentor-mentor itu sudah panen duit. Ya, karena apa? Karena repeat ordernya kenceng. Nah, maka jangan ditanggapin, biarin, jangan dikasih panggung juga. Biarkan saja. Ya. Nanti pun tumbang sendiri gitu kan. Karena kalau siapapun yang memiliki sifat atau menanamkan sifat kebencian di dalam dirinya, maka di situ ada tidak tidak akan sedikit pun menerima kebenaran dari orang lain. Itu merasa pintar semua, ya seperti itu. Oke, nah sekarang berikutnya, kalau pemupukan ini definisinya adalah proses pemberian tambahan unsur hara, ya, kemudian atau nutrisi ke dalam tanah. Yang paling intinya adalah atau langsung ke bagian daun, foliar spray, baik jenis organik maupun anorganik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal tanaman agar tumbuh subur, sehat, dan berproduksi secara optimal. Ingat tadi sudah saya sampaikan, jangan lagi membetul-betulkan urusan organik dan kimia. Apa itu agrosawit kimia atau organik? Ya mohon maaf, yang bertanya pun ya kurang smart juga gitu kan. Jadi pupuk organik itu ada unsur kimianya loh. Silakan cek. Pupuk organik ada unsur NPK-nya, itu adalah unsur kimia. Jadi dalam hal ini kita jangan membentur-benturkan urusan organik kimia. Tadi sudah saya sampaikan, Pak itu sepakat. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan hara ideal tanaman, maka mau dicukupi dengan pupuk organik oke, mau dicukupi pupuk anorganik oke, tapi kita sepakat bahwa produk tersebut harus ramah lingkungan. Bagaimana caranya Pak supaya bisa ramah lingkungan penggunaan pupuk kimia organik? Harus bijaksana. Makanya produk agrosawit itu dosis aplikasinya itu 500 gram untuk TM1 48 tahun per aplikasi. Dan di situ ada teknologi water soluble yang mampu menyerap, mengikat air dan mudah larut dalam air sehingga mudah diserap tanaman. Nah, maka kita di sini harus cerdas. 500 gram, bayangkan. Banyak orang yang tidak percaya. Urusan teknologi sudah kita sepakati tidak bisa diperdebatkan. Orang menemukan sesuatu, orang menemukan pesawat. Pesawat salah satu moda transportasi yang paling untuk saat ini ya sangat simpel. Kita mau berangkat ke provinsi lain ataupun di domestik ataupun di luar negeri, memerlukan waktu duduk berapa jam, saya sudah ada di sana. Ya, itu teknologi tidak harus diperdebatkan. Karena cerita teknologi tadi dibuat tanpa kesempatan banyak orang, mempermudah kinerja untuk manusia dan menebar manfaat. Itu ciri teknologi. Nah, produk agrosawit ini itu syarat akan teknologi. Ya, oke. Lanjutkan lagi. Nah, kemudian tujuan pemupukan pun ini yang paling utama ya. Jadi meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan nutrisi tanaman, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan kualitas. Jadi kalau ada pupuk yang menyebabkan tanah tersebut tidak menjadi subur, nah itu jangan digunakan. Ngapain kita pakai pupuk tapi menyebabkan tanah menjadi tidak subur? Nah, maka kita harus cerdas. Nah, produk-produk kita itu dibutuhkan dalam dosis kecil, aman ya, insya Allah diserap semua oleh tanaman ya, karena ada teknologi juga di situ ya. Kemudian mengganti unsur hara yang hilang dan meningkatkan imunitas tanaman. Inilah fungsi atau tujuan pemupukan. Oke. Nah, kemudian ini yang sering kita sampaikan Bapak Ibu semua ya, ini materi pun sering saya sampaikan juga tentang hara makro primer, hara makro sekunder dan hara mikro tes elemen yang sering kita analogikan dengan nasi padang. Nah, nasi padang ini adalah porsi terbesarnya adalah unsur nasi. Nah, nasi itu kalau di pertanian adalah NPK-nya, nitrogen, fosfor, kalium. Kemudian di situ ada yang mendukungnya, rendangnya, kemudian lauk pauknya ya, sebutnya hara makrosekunder, yaitu identik dengan kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian di situ ada cita rasanya, rasa garamnya, rasa gurihnya, itu adalah hara mikro. Maka kalau sidang nasi padang ini didominasi oleh hara mikro sekunder, hara mikro esensial, maka yang terjadi adalah tidak enak. Misalkan garam terlalu tinggi ya, tidak akan enak. Maka di sini harus seimbang. Hara makroprimernya seimbang, kemudian hara makrosekunder pun tersedia, dan hara mikro itu tersedia. Nah, itulah ada pada produk agrosawit. Nah, sekarang pupuk organik semua sepakat. Pupuk paling terlengkap di seluruh alam semesta ini. Cuma yang jadi masalah, nasinya sedikit. Nasinya sedikit. NPK-nya ada, tapi nasinya ya berupa NPK-nya ada, tapi NPK-nya sedikit. Ya, bayangkan kalau kita punya hidangan nasi padang ini ada 3 unsur, nasi, lauk pauk, dan cita rasa. Kita punya nasi doang, NPK saja, tidak ada unsur hara makrosekunder, tidak ada unsur hara mikroesensial, maka nasi saja gimana kira-kira?
Atau saya punya yang namanya nasi dengan hara mikro, ataupun apa namanya, nasi dengan cita rasa saja, tidak ada lauk pauknya. Gimana rasanya kira-kira? Atau saya punya katakanlah hara mikro, trace elemen berupa cita rasa hidangan nasi Padang ini dengan hara makrosuda berupa lauk pauk, tidak ada nasinya. Ya belum dianggap seperti makan, itu sebagian besar kan begitu. Makanya harus lengkap. Di produk agrosawit ini nutrisi lengkap. Di produk Mega Brilian nutrisi lengkap juga, sama seperti hidangan nasi Padang ini. Ya. Nah, sekarang masuk pengenalan tentang agrosawit. Ya, ada waktu beberapa menit ke depan. Nah, Bapak Ibu semua, produk agrosawit sampai detik ini masih penyumbang omset terbesar ya dari 200 item produk yang ada, kemudian terdiri 4 segmen pasar, kecantikan, kesehatan, otomotif, dan pertanian. Nah, semua diborong omset penjualannya dengan penjualan agrosawit ini. Nah, Bapak Ibu semua yang belum pandai untuk menjual produk ini ya belajar. Insya Allah nanti akan kita adakan kelas khusus. Ya, kelas khusus itu berbicara tentang strategi pemasaran. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa mempengaruhi orang lain, supaya pemilik kebun sawit bisa membeli produk kita. Nah, itu nanti ada kelas khususnya ya. Tunggu saja nantilah. Nah, agrosawit premium fertilizer. Nah, Bapak Ibu semua kalau searching di Google, di AI, apa sih definisi pupuk premium itu? Pupuk yang diformulasikan untuk kebutuhan tertentu yang memang arahnya nanti akan ke peningkatan produktivitas hasil pertanian tanam hasil kelapa sawit. Itu tujuan daripada adanya pupuk premium fertilizer. Kemudian produk ini ya, kalau kita lihat Bapak Ibu semua ya, jadi kemasannya ini ya simpel, praktis gitu ya. Kalau kita lihat ada logo agrosawitnya, ada tulisan agrosawitnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang agrosawit ini dinamikanya ya, ada yang orang sangat benci sekali, ada yang orang senyum-senyum karena sudah bisa mencetak omset ya. Ada orang yang masih bingung, Pak, gimana caranya saya bisa bisa jualan produk ini banyak gitu ya. Nah, maka kita harus harus kuasai keilmuannya. Nah, ini agrosawit kemasan ya, di depannya seperti ini, di belakangnya pun seperti itu. Nah, maka nanti dari tim konsep based farming kalau masih bingung dalam menerjemahkan yang ada di tabel belakang, ya kemasan belakang, nanti akan kita bantu ya melalui slide ini ya. Ini slide saya buat lagi ya di luar flip chart, tapi intinya bahwa produk agrosawit ini ya sudah memiliki izin edar dari Kementerian Pertanian dan ini adalah produk legal. Ya, produk legal, jangan khawatir. Ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Jadi kode daripada nomor pendaftaran ini, kalau Bapak Ibu semua di situ melihat ada 01, itu adalah jenis pupuk anorganik. 02 pupuk organik. 03 itu pupuk hayati, 04 pembenah tanah. Yaitu kodenya yang disediakan oleh Kementerian Pertanian. Ini 01 anorganik. Nah, kemudian 03 inilah jenis tepung powder. Ya, ada yang briket, ada yang powder, ada yang granul, ada yang cairan, itu berbeda-beda. 2025 ini tahun di launchingnya, diberikan izin edarnya, kemudian 70 adalah urutan jenis pupuk ini yang ada di Kementerian Pertanian, urutan ke-70. Ya. Kemudian di situ ada nomor pendaftaran barang, sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan juga. Kemudian yang paling utama distributor tunggalnya adalah PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Jadi kalau kita menemukan produk ini dijual di luar daripada sistem yang ada, bisa dikatakan itu adalah produk palsu. Pak, tapi ini asli. Ya silahkan. Mau dianggap asli atau palsu, yang jelas Base Corporation menjual produk ini secara direct selling ya dari perusahaan langsung ke para mitranya, para resellernya, dan tidak menyediakan ya di tempat marketplace. Apalagi semalam sudah dibahas masalah kode etik ya, sedang ramai sekarang penyebab undercutting price dan lain-lainnya itu dibahas semua gitu kan. Nah, maka di sini kita harus ketahui bahwa produk agrosawit ini bisa didapatkan melalui sistem yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Bisa order di kantor, di regional, ataupun yang memang stokis-stokis yang ditunjuk langsung oleh perusahaan. Ya, ini nomor apa namanya legalitasnya seperti ini yang ditampilkan, sebetulnya lengkap ya berupa PDF. Tapi pesan daripada produsen ya untuk PDF itu lebih baik di print out saja, ya jangan di share berupa
berupa PDF gitu, itu bisa diedit dan bisa disalahgunakan ya. Jadi itu penting biasanya untuk para stokis ataupun para penjual di berbagai daerah untuk memperkuat kalau ada pertanyaan legalitas kita sudah siap semua ya berupa satu beberapa lembar ya PDF yang dikeluarkan dari Kementerian Pertanian. Oke. Nah, kemudian di sini pun ada uji berkala kandungan hara NPK agrosawit. Jadi setiap 3 bulan diujikan ya. Jangan sampai kandungan nitrogen fosfor kalium 12632 itu turun. Banyak sekarang yang sudah apa namanya eh mengomentari lah di TikTok ya. 12632. Wah, itu 6-nya kok kecil amat fosfornya. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, ya akan saja. Oh iya, 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 iya. Nah, nanti kalau dia eh, berhenti ngomong, balik nanya. Bapak percaya terhadap produk kita ini? Produk kita ini proses penjualan atau apa omset penjualannya sekarang sudah di atas 45 kontainer per bulan. Dan itu grafiknya akan menanjak terus karena nanti ada repeat order per 3 bulan. Yang sudah selesai akan belanja lagi dan lain. Nah, itu salah satu pembuktian. Mustahil produk ini dikatakan tidak ada manfaatnya, tapi penjualannya sangat meningkat. Nah, Bapak percaya atau tidak? Ya, saya nggak percaya. Ya, jangan percaya, Pak. Loh, kok jangan percaya? Karena Bapak belum coba. Nah, Bapak punya lahan berapa? Mau ambil paket yang mana? Silahkan, buktikan. Ya, jangan sampai kita jadi sebagai penonton. Orang lain sudah panen duit, kita hanya mengomentari kejelekan dan lain-lain. Ini dibuktikan semua. Jadi, secara legalitas, secara pengujian berkala ini menentukan bahwa penyampaian dari formulator, dari produsen ini, 12632 ini, itu adalah kode ataupun kandungan NPK yang memang sudah dievaluasi untuk berbagai jenis tanah yang ada di seluruh Indonesia ini. Sudah dievaluasi, sudah dikaji selama 20 tahun lebih. Maka muncullah 12632. Nah, maka di sini kandungan 12632 tersebut ya untuk memproteksi konsumen daripada tadi ya, misalkan hasil takut tidak sesuai hasil, nah maka produk ini sudah berstandar nasional Indonesia yang memang sudah terikat. Kalau kurang sedikit, ya perusahaan bisa ditutup. Ya. Kemudian di sini apa itu pupuk NPK agrosawit ini sering kita sampaikan ya adalah pupuk premium water soluble fertilizer yang mudah larut di serap tanaman. Itu yang paling utama. Nah, saya sampaikan lagi. Jenis pupuk NPK kemasan 10 kg dengan teknologi water soluble. Di dalamnya ada asam amino, pemenah tanah, hara makroprimer, sekunder, dan trace elemen. Ini adalah teknologi pertama di Indonesia. Tapi ingat Bapak Ibu semua, jangan pernah mengklaim yang sudah buat video di TikTok bahwa NPK ini tertinggi. Jangan, salah. Masih ada yang paling tinggi 38% kandungan kaliumnya. Ya, masih ada yang tertinggi kandungan kaliumnya 60% KCl. Tapi kalau terlalu tinggi pun ya tidak akan menjadi solusi juga. Nah, inilah formula yang tepat 12632 ini. Makanya ketika ada pertanyaan, apa sih bedanya dengan pupuk tunggal ini, pupuk NPK agrosawit? Beda jelas. Kalau pupuk tunggal itu banyak ya para petani yang karena tadi tidak tahu ilmunya ketika aplikasi misalkan jenis nitrogennya dari urea, fosfornya dari SP36 atau rock fosfat, kemudian kaliumnya dari jenis impor dari Amerika jenisnya potasium ya ataupun jenis kaca dan lain-lain. Ketika tanaman sudah masuk ke pembungaan dan pengisian buah, dihantam pakai urea itu kelemahan pupuk pupuk tunggal. Maka di sini dibutuhkan 12632 inilah pupuk yang berimbang. Artinya berimbang itu bukan seimbang 12-12 itu bukan, tapi hasil kajian dengan kandungan 12632 ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal kelapa sawit. Ya, dari jenis tanah apapun saja, tapi minimal pH tanahnya 5,5. Pak, kalau di bawah 5,5 bagaimana? Itu harus konsultasi langsung dengan saya. Karena selama ini saya mengendorse terus dolomit, nggak bagian apa-apa. Nah, saya ada produk ya cukup diaplikasikan pH naik langsung. Nah, untuk permasalahan ketika berhadapan dengan pH di bawah 5,5. Kalau di atas 5,5 ya hajar pakai ini sudah cukup. Ya. Nah, kemudian di sini inilah yang namanya definisi pupuk NPK agrosawit. Sudah lengkap semua. Dan saingannya sampai sekarang belum ada yang berani membuat pupuk dengan kandungan NPK seperti ini. Ada hara makrosekunder,
hara makroprimer, sekunder, trace elemen, dan teknologi water solid kemasan 10 kg itu tidak ada di Indonesia itu. Ya, jadi teknologi water solid itu adalah pupuk yang larut 100% dalam air. Kalau di produk luar ada MKP, KNO3, Kristalon, dan lain-lain, itu adalah pupuk yang dikemas tidak lebih dari 2 kilo. Nah, kalau ini 10 kiloan. Makanya banyak produsen atau kompetitor geleng-geleng juga, produsen yang lain ya. Wah, ini gila juga nih agrosawit gitu kan. Berani gitu kan. Teknologi water soluble, kemudian kemasan 10 kilogram untuk mempermudah distribusi ke kebun sawit, harganya terjangkau. Ya, inilah gambaran tentang apa itu NPK agrosawit. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu semua kandungan ya ini kalau apa namanya? Kalau saya ambil dari file ya masih banyak yang loncat-loncat ya, dimaklum saja tapi intinya tidak apa? Isinya tidak keluar dari kemasan ya. Nah, kandungan pupuk NPK agrosawit ini mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, yaitu hara makro primer tadi berupa NPK, nitrogen, fosfor, kalium yang peruntukannya yaitu sebagai nasinya, sebagai sumber karbohidrat, sebagai kebutuhan dalam jumlah besar setiap komunitas tanaman. Kemudian makrosekundernya di sini dicantumkan hanya magnesium oksida saja. Kenapa Pak tidak kalsium magnesium karbonat atau dolomit? Ya kalau dolomit tidak masukkan ke dalam agrosawit nanti bisa mengikat unsur yang lain. Cukup yang kita gunakan adalah magnesium oksida. Jadi ada yang disebut dengan magnesium sulfat, yang disebut dengan kisrit, ada yang disebut dengan kalsium karbonat, kapur pertanian, ada yang disebut kalsium magnesium karbonat, kapur apa namanya dolomit ya. Nah, ini kita gunakan MgO-nya saja. Ini pun sangat efektif ya. Kemudian mikronya, trace elemennya itu ada boron, cuprum, zinc, molybdenum ini lengkap semua sudah ada lah ya. Kemudian zat pengatur tumbuh salah satunya adalah pembentuknya dari asam amino. Dari asam amino inilah nanti akan dimetabolisme oleh tanaman sehingga akan terbentuklah ataupun tercipta yang namanya fitohormon, sitokin, ozon, giberalin. Jadi banyak reaksi-reaksi dalam tanah yang memang produk ini kalau tidak diaplikasikan kita tidak bisa menyimpulkan apapun saja. Karena produk ini tidak untuk diperdebatkan, tidak perlu didiskusikan lagi, wah begini begitu. Ini produk untuk digunakan supaya hasil sawitnya meningkat. Dari penjualan ini kita pun dapat duit gitu kan. Nah, maka inilah produk agrosawit. Ya, oke. Kemudian di sini ada lagi keunggulan pupuk NPK agrosawit sebetulnya ada 5 ya. Yang satu lagi adalah satisfaction garansi kepuasan. Garansi kepuasan ini penting ya. Kalau di kemasan ada 5 ya. Nanti saya lengkapi yang kelimanya. Jadi satisfaction garansi ini berhubungan dengan kepuasan konsumen. Jadi kalau diaplikasikan, banyak yang salah mengartikan, Pak, ini satisfaction garansi artinya apa? Kalau gagal panen siap siap diganti? Bukan. Kalau pupuk ini tidak ada respon sama sekali setelah dia diaplikasikan, duit balik semua udah. Dan barang tidak usah dikembalikan. Nah, itulah apa namanya keberanian daripada produsen karena memang produk ini sampai detik ini saya menerima konsultasian tidak ada yang pernah komplain. Itulah dasarnya produk agrosawit yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang paling utama tadi standar nasional Indonesia. Ini tujuannya adalah untuk memproteksi konsumen supaya produk ini tetap konsisten istiqomah di 12632 tadi. Makanya perusahaan base corporation terus mengujikan per 3 bulan sekali diujikan random. Jadi kalau mau mengujikan itu jangan ngambil satu karung diujikan, jangan. 10 karung atau 1 kintal. 1 kintal metodenya dicampur ya, kemudian diambil beberapa titik random, nanti diujikan 12.632 sesuai. Kalau tidak, nah itu ya sanksinya berat, bisa ditutup. Makanya kita konsisten terus. 12.632 itulah pilihan daripada formula yang tepat untuk semua jenis tanaman yang tadi, semua jenis tanah tadi. Ya, jadi apapun jenis tanahnya, minumnya ini bukan agrosawit ya, pupuknya agrosawit. Nah itu ya. Nah sekarang ini faster absorption ini hubungannya dengan proses percepatan penyerapan nutrisi. Ya, karena ini adalah teknologi yang mampu menyerap 2 kali lebih cepat dibanding pupuk yang lain, itu faster absorption. Kemudian more cost efektif, ini berhubungan dengan penghematan, kemudian peningkatan hasil, more cost efektif ya, efisiensi, efektivitas ini ada semua di sini. Kemudian kapasitas supply karena nutrisinya sudah cukup lengkap. Dan yang paling utama nanti yang kelima adalah satisfaction garansi kepuasan. Kalau ada
produk ini tidak sesuai harapan, setelah diaplikasikan tidak ada respon, di pH di atas 5,5, duit bisa balik lagi. Nah, inilah yang menjadi daya tarik produk ini, siap memberikan garansi kepuasan buat siapapun saja. Cara aplikasinya cukup mudah, ada yang ditanam, ada yang ditabur. Pilih salah satunya boleh, silahkan. Yang ditanam itu biasanya lahan pasang surut, yang ditabur, yaitu syaratnya tetap gulma itu harus bersih. Ya, boleh pilih salah satunya. Pak, itu kan kalau ditabur, nitrogennya menguap. Ya, kalau jenisnya amonium ya menguap, NH4 menguap. Tapi kalau jenis nitrat, dia basah, dia akan menyerap. Nah, kandungan nitrat NO3 yang ada pada agrosawit ini atau kandungan unsur nitrogen yang pada agrosawit ini adalah mudah diserap oleh tanah karena mampu mengikat air juga dan tidak akan mudah cepat menguap. Itu bedanya sumber nitrogen dari jenis amonium, NH4, dan senyawa nitrat. Beda ya. Nah, kemudian pilih salah satunya mau cara aplikasi yang mana. Pak, saya mau aplikasinya supaya memberikan kenyamanan, tidak tercuci licin, tidak terjadi run off, pengikisan, dan supaya aman, saya mau ditanam saja. Padahal ini bukan lahan pasang surut, boleh silahkan. Ya, yang tidak boleh itu apa? Punya pupuk tidak mau dipakai, itu tidak boleh. Terus saja ditanyain gitu kan. Nah, supaya cepat hasilnya, silahkan aplikasikan. Mau yang ditanam maupun yang ditabur. Ya, oke. Pak, bagaimana kalau dengan pembibitan? Pre-nursery 0 sampai 3 bulan, main nursery di atas 3 bulan sampai 12 bulan. Nah, terus dia direkomendasikan silahkan gunakan pupuk Mega Brilian. Ya, itu ada materinya tersendiri ya. Jadi pupuk TBM apa tanaman-tanaman belum menghasilkan di bawah 4 tahun itu disarankan silahkan untuk memacu fase vegetatif optimal ideal supaya akarnya bagus, batangnya bagus, buahnya apa daunnya bagus itu bisa menggunakan pupuk Mega Brilian ya. Nah, ini karena memang judul daripada agrosawit itu adalah booster untuk meningkatkan produktivitas hasil tanam buah sayur kelapa sawit gitu ya. Nah, kemudian cara menghitung kebutuhannya ini pun sering kita sampaikan ya. Jadi produk agrosawit ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu semua ya. Jadi ada ada 5 yang harus kita kuasai untuk kita bisa mencetak omset besar dalam produk agrosawit ini. Yang pertama kita harus mengenal produk agrosawit itu apa. Karena akan ada pertanyaan, agrosawit itu apa sih? Nah, kita harus bisa jawab. Sampai tulisan bacaan bacaan Cina itu harus kita jawab juga gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara aplikasinya? Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bagaimana kinerja produk ini ketika diaplikasikan di tanah? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kinerja produk agrosawit ini kalau kontak dengan kelembaban yang di tanah, maka unsur hara akan semakin meningkat. Kenapa? Karena mampu memanfaatkan, mampu melepas ikatan logam-logam ataupun unsur tadi ya fosfor yang diikat oleh aluminium dan ferum itu bisa dilepas sehingga menjadi nutrisi terbaik tanaman. Dan ini tidak bisa berdasarkan opini. Silakan aplikasikan ya. Ya karena takut gagal dan lain-lain ada juga yang beli 1 karung ya karena kalau beli setengah karung tidak dilayani setelah dia aplikasikan nunggu 3 bulan lama tahu gini mas saya punya lahan 10 hektar 10 hektarnya ada juga yang gitu. Nah maka supaya untuk menghindari terjadi polemik perdebatan silahkan arahkan untuk mencoba saja ya. Nah kemudian yang kelima ini analisis keempat analisis biaya. Nah yang kelima yang tidak saya bisa ceritakan di sini adalah strategi pemasaran ya karena jangan sampai kita bisa menjual produk, tapi kita tidak bisa mengedukasi. Nah, kita pun harus bisa mengajarkan bagaimana cara produk ini bisa terserap juga oleh petani yang lain. Ya, nah seperti itu. Nah, ini cara menghitung analisis biaya itu yang paling utama adalah kita harus menghitung populasinya. Populasi kelapa sawit itu berbeda-beda, mulai dari 120 pohon sampai 140 sampai 150 pohon, tergantung panjang dan pendeknya pelepah. Jadi kalau kita datang di kebun sawit, pelepahnya tidak begitu lebar. Nah, itu berarti kategori pelepah pendek yang kapasitasnya bisa di atas 140 pohon per hektar. Kalau misalkan lebar-lebar, ya, nah itu bisa di 120 pohonan. Nah, tapi tidak sedikit juga yang pelepahnya menengah. Ya, pelepah menengah itu di 130 sampai 136. Nah, ini harus kita pahami nih, populasi. Yang kedua, baru kita tentukan stadia umur tanaman. Nah, tentukan stadia umur tanaman ini penting kita ketahui untuk mengetahui dosis berapa
dosis untuk per pohon per tahunnya. Dari sini kita bisa menghitung stadium umur tanaman. Apakah TBM di bawah 4 tahun, kemudian TM1 umur 4 sampai 8 tahun, TM2 9 sampai 13 tahun, TM4, TM3 ya 4 sampai 20 tahun, dan di atas 20 tahun TM4. Nah, kita harus menentukan ini. Nah, baru kita hitung kebutuhannya. Ini salah satu contoh ya, kalau kita menghitung kebutuhan dosis ya. Nah, ini supaya lebih mudah, boleh nanti saya sempurnakan dengan dosis per pohon per aplikasi ya. Jadi dosis per pohon per aplikasi ini kita bisa misalkan untuk TM1 umur 8 tahun, kita buat langsung 500 gram per pohon per tahun. Boleh, per pohon per aplikasi, boleh. TM2, dosis 2.500 gram per pohon per tahun. Berarti 625 gram per pohon per aplikasi. Karena kan satu tahun 4 kali aplikasi. Kemudian TM3 umur 14 sampai 20 tahun, dosis 750 gram. Karena 3.000 gram dibagi 4 kali aplikasi kan. Per pohon per aplikasi. Kemudian yang 3.500 gram ini itu setara dengan 875 gram ya per pohon per aplikasinya. Boleh nanti kita lengkapi lagi ya. Jadi adanya penjelasan ataupun adanya slide ini atau adanya edukasi ini untuk memperjelas ya bagan ataupun tabel yang ada pada kemasan. Nah, kalau Bapak Ibu semua melihat tabel yang ada di kemasan pasti bingung. Di situ ada pilihan 1 sampai 2 kilo. Berapa yang digunakan? Ya, kalau kita ambil yang tertinggi, yaitulah yang dijadikan patokan. Kalau di situ 1 sampai 2 kilo, kita gunakan 2 kilonya untuk TM1. Ya, nah ini. Kemudian kita salah satu contoh hitungnya, ini Bapak Ibu semua ada yang terbaru ya. Ada yang harus saya revisi, ya berdasarkan ada beberapa masukan dari leader luxury ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah deal, kemudian menyampaikan kepada pemilik kebun sawit dari pengenalan cara aplikasi, ya apa pengenalan produk, cara aplikasi, kinerja, kemudian persediaan analisis biaya ini. Nah, kita berikan ya kalau harga 250.000 itu harga repeat order. Nah, ini harus kita sampaikan kepada pemilik kebun sawit karena yang bersangkutan itu pasti ya harus menjadi mitra dulu untuk mendapatkan harga first order ataupun harus membelanja paket untuk mendapatkan harga first order. Makanya di sini tampilkan ya contoh satu penghitungannya jumlah populasi 120 pohon ya ini kategori pelepah panjang stadium umur tanaman TM1 4-8 tahun dosis per pohon per tahun 2.000 gram atau 500 gram per aplikasi. Nah, aplikasi pertama 500 gram dikali 120 pohon, saya cara mudah hitungnya di 120 pohon, itu 60 kilogram. 60 kilogram dikali 4 kali aplikasi setara 240 kilogram. 240 kilogram dibagi 10 kilogram per sak, berarti 24 sak per hektar per tahun. Kebutuhan agrosawit di TM1-nya. Nah, sekarang di sini ada harga baru nih. Jadi harga first order itu harus kita masukkan di 350.000. Ya kalau 250.000 banyak, Bapak nanti nombok, Pak begini dan begini ya. Kita masukkan harga first order saja dulu. Ya, first order ini pembelanjaan cuma sekali. Nah, selanjutnya nanti harga repeat order. Nah, ini 24 sak dikali 350.000 langsung. Ya, karena harga produk ini adalah 1 VV, ya 1 VV ditambah 125.000. Ya, nah maka di sini harganya 350.000 ini sudah ada di berbagai lokasi biasanya ya. Nah, kemudian kalaupun ada yang menentukan harga seperti ini, ada ongkos kirim lagi yaitu kebijakan regional masing-masing ya. Nah, yang jelas dari segi edukasi, jadi ini adalah 24 sak dikali 350.000 setara 8.400.000 untuk luasan TM1 per hektar per tahun yang dibutuhkan. Begitu pula yang TM2 ya, TM2 ini dibutuhkan 625 gram per pohon kali 120 pohon setara 75 kg. 75 kg ini dikali 4 kali aplikasi setara 300 kg dibagi 10 kg per sak, 30 sak kali 350.000. Ini harga first order semua ya. Jadi 10.500.000. Nah, kemudian ini pun di luar ongkos kirim ya. Nah, Pak, apakah masih masuk ini hitungan kalau kita berikan harga 350.000-an? Nah, kita hitung nanti ya. Ini TM3 sama ya, TM4 sama. Nah, ini yang paling penting, materi paling intinya ini. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada yang membanding-bandingkan, apakah benar pupuk NPK agrosawit itu harganya mahal?
Nah, kita harus pandai untuk memberikan apa namanya solusi jawaban. Ini yang paling utama gitu. Analisis perbandingan pupuk NPK anorganik merek lain dan VS NPK agrosawit. Komoditas kelapa sawit, populasi 120 pohon per hektar, stadium umur tanaman 4-8 tahun atau TM1, kemudian interval aplikasi 3 bulan sekali atau 4 kali aplikasi dalam 1 tahun. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan pupuk agrosawit ini kita hargakan 350.000. Nah, jelas harga 350.000 ini per sak setara dengan 10 kg. Kemudian satu sak 10 kg untuk 20 pohon per aplikasi luasan 1 hektar. Sehingga membutuhkan 6 sak, maka 6 sak dikali 350.000 setara 2.100.000 per hektar per aplikasi. Karena di sini ada 4 kali aplikasi, maka 2.100.000 ini dikali 4, ya, 8.400.000-an. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu semua dan NPK organik merek lain, ya, perlu saya sampaikan juga ada merek lain tuh, ada jenis pupuk-pupuk NPK ya, yang triple 16, triple 15 ya. Nah, itu dia diaplikasikan. Nah, perbandingannya sama-sama satu sak, yakni NPK agrosawit satu sak 350.000-an untuk 20 pohon, yang NPK anorganik merek lain itu 50 kg untuk 20 pohon juga. Nah, kita tentukan harga NPK di luaran sana itu ada yang mulai 600, 700, 800. Kita ambil yang murah saja. Ya, NPK merek lain di 600 ribuan. Per sak 50 kg sama untuk 20 pohon. Maka hitungannya satu sak 50 kg untuk 20 pohon per aplikasi, luasan 1 hektar. Maka dalam luasan 1 hektar per tahun membutuhkan 6 sak. Maka 6 sak dikali 600.000, 3.600.000 per hektar per aplikasi. Nah, yang agro sawit, meskipun 10 kilo harganya di 350.000, ini tetap masih ada efisiensi. Ya. Jadi kesimpulannya, penggunaan NPK agro sawit ya, bisa mendapatkan efisiensi biaya 1.500.000 per hektar per aplikasi. Berarti kesimpulannya, dalam 1 tahun pengaplikasian agro sawit, di situ ada efisiensi biaya sebanyak 6 juta per hektar per tahun. Ini yang terbaru ini. Ya. Nah, sedangkan harga orderan tertentu NPK gula sawit bisa ada diskon 10-15%. Karena materi ini khusus untuk pemilik kebun sawit yang baru ya. Kalau yang kemarin yang harga 250.000 itu saya sengaja buat karena memang untuk edukasi ke mitra. Nah, kalau ini untuk uh, para pemilik kebun sawit. Jadi perbandingannya sama-sama satu karung untuk 20 pohon, yang 50 kg NPK anorganik merek lain, yang ini pun sama NPK agrosawit 12632 untuk 20 pohon. Nah, di situ ada efisiensi biaya yaitu 1,5 juta per hektar per aplikasi. Ya. Nah, ini analisis biaya ini harus kita ketahui karena ini adalah kunci ya pemilik kebun sawit supaya tertarik penggunaan produk agrosawit ya supaya bisa tertarik penggunaan. Nah, itu kita harus tahu analisis ini ya. Silakan di screenshot nanti dipelajari ya. Nah, kemudian aktivitas seperti ini sudah biasa. Yang tadinya ingin coba-coba ya, ini timnya di Paruslam ya, di daerah Jambi, Muara Jambi kalau nggak salah. Ya, ini aplikasi agrosawit ya, produknya simpel, diaplikasikan dosis ya yang sudah ditentukan tadi mulai dari 500, 625, 750, 875 per pohon per aplikasinya. Ya, jadi kita harus tahu TM-nya ini TM keberapa. Pak, misalkan kalau TM1 pas 8 tahun, kita berikan dosis 1 kilo, Pak. Boleh, silahkan, bisa, cuma tidak efisien. Ya, kalau 500 gram saja sudah oke, ngapain harus 1 kilo per aplikasinya? Itu efisiensi biaya namanya. Ya, dan terkadang ada juga karena memang sudah terlihat bagus, dibuatlah setengah karung agrosawit. Boleh, bisa. Ya, cuma tidak efisien. Tidak akan mati, tanaman sawit tidak akan mati ya. Karena dulu sudah ada yang uji coba NPK anorganik di aplikasi 1 karung untuk 1 pohon, tidak ada yang mati ya. Cuma tidak efisien saja, buang-buang uang. Jadi kalau dosis 500 gram ya ikuti aja 500 gram supaya ada efisiensi ya. Oke. Nah, ini salah satu ya video yang saya dapatkan dari formulator langsung yang menggunakan agrosawit ya.
meskipun beberapa detik saja. Nah, ini adalah lahan yang menggunakan agrosawit ya, cukup ideal pertumbuhannya. Ini dari timnya Paraden ya, kemarin saya dapatkan videonya dari timnya Paraden. Nah, kita lihat lagi sini ya, pertumbuhannya ideal, hijau daunnya ideal, kemudian kebunnya pun bersih ya. Idealnya kebun sawit itu seperti ini ya, jadi jangan sampai jadi sarang ular, sarang babi ya. Nah, ini seperti ini idealnya ya. Nah, ini kebun yang menggunakan agrosawit seperti ini ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semua, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengatasi harga supaya terjangkau? Nah, silahkan. Jadi perusahaan memberikan fasilitas, lebih baik kita order satu kontainer, silakan mau beli first order ataupun repeat order. Kalau repeat order berarti harganya 250.000 per sak, maka 250.000 per sak dikali 2.500 per kontainernya, itu setara 625 jutaan kalau kita beli dalam repeat order. Nah, 625 juta ini biasanya tiap daerah itu ada kebijakan ongkos kirimnya tergantung ya. Kalau yang dekat terjangkau dari pabrik Semarang itu bisa 20 jutaan sampai 30 jutaan ya, tergantung ya. Nah, itu kalau kita Kalau kita hitung, jadi untuk mendapatkan HPP produk tersebut di bawah 300.000, ya tepatnya tadi ya. Jadi 250.000, kemudian yang 20 juta katakanlah dibagi 2.500, itu saya hitung itu di bawah 260 ribuan, tepatnya 258.000 rupiah per saknya. Nah, kalau sudah kita ketahui harganya seperti itu, maka di situ harganya sangat terjangkau. Pak, boleh nggak kita ambil keuntungan konvensional di luar sistem? Ya, ambil 10.000, 20.000, ya boleh, silahkan. Tidak ada yang tidak boleh itu produk agrosawit dijual di bawah harga pasaran, di bawah harga 250.000, itu yang merusak, yang siap diburu oleh perusahaan gitu ya. Kalau dalam satu pengadaan satu sak ini saja kita ambil 10.000 saja secara konvensional untuk mengganti yang lain-lain lah ya, itu sah, usaha kita 25 juta benefit keuntungan bersihnya. Apalagi kalau kita ambil 20.000 ya, 50 juta per kontainernya. Ya, itu bukan rahasia umum. Makanya ketika ada orang yang berkoar-koar menjelekkan produk kita dan lain, ya di sisi lain orang lain sudah banyak panen duit gitu kan. Nah, kita harus tahu keilmuan ini. Ya. Baik Bapak Ibu semua, sudah masuk waktu zuhur ya di Bandung. Untuk itu saya harus akhiri pertemuan pada kesempatan eh, siang ini ya, terutama materi Recording yang dibahas, stopped. yaitu tentang produk agrosawit. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini terus menambah semangat Bapak Ibu semua untuk terus ya menebar kebaikan, menebar manfaat untuk para petani sawit di daerahnya masing-masing. Tetap jaga kesehatan, kemudian mohon maaf atas kekurangan, ya mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.